Hai everyone, kembali lagi nih bersama saya Putri Rizka Sri Aprilia dari Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 5C. Kali ini kita akan membahas tentang PSAK 106 Musyarakah. Here we go. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis ketentuan syariah atau landasan hukum, rukun dan ketentuan, cakupan standar akuntansi, penentuan nisbah atau keuntungan, akuntansi untuk mitra pasif dan aktif. Apa sih musyarakah? Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan al-syirkah. Definisi al-syirkah secara bahasa berarti al-ikhtilah atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih. Menurut PSAK 106, akad musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Menurut PSAK 106, mitra aktif yaitu pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif yaitu pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Contoh, nasabah bekerja sama dengan bank syariah dalam akad musyarakah. Dalam hal ini, bank syariah tidak mengelola usaha, artinya nasabah sebagai mitra aktif sedangkan bank syariah sebagai mitra pasif. Ketentuan syariah atau landasan hukum ada 4. Yang pertama, Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 12, Quran Surah As-Sad surah 38 ayat 24, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim, dan terakhir hadis riwayat Muslim. Jenis musyarakah berdasarkan ekstensinya terbagi menjadi 2, yaitu syirkah al-mik dan syirkah al-wukut. Macam-macam syirkah al-wukut ada 5, yaitu syirkah inan, syirkah abdan atau syirkah fisik, syirkah mufawadan, syirkah wujud, dan syirkah mudarabah. Jenis musyarakah berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK terbagi menjadi 2, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Rukun dan ketentuan akad musyarakah ada 4, yaitu pelaku terdiri atas para mitra, objek musyarakah berupa modal dan kerja, ijab kabul atau serah terima, dan nisbah keuntungan. Penentuan nisbah atau keuntungan, pembagian keuntungan proporsionalnya sesuai modal, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Akad musyarakah akan berakhir jika salah seorang mitra menghentikan akad, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan modal musyarakah hilang atau habis. Cakupan standar akuntansi musyarakah ada di dalam PSAK 106 dan diatur juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Akuntansi untuk mitra aktif dan pasif. Pencatatan, pengakuan, dan pengukuran investasi musyarakah. Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Berikut adalah pencatatan, pengakuan, dan pengukuran investasi musyarakah apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah, dan apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah. Berikut pengukuran investasi musyarakah apabila investasi dalam bentuk kas akan dinilai sebesar jumlah yang diserahkan, dan pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas diserahkan lebih besar dari nilai buku. Pengukuran investasi musyarakah, pencatatan yang dilakukan jika nilai wajar aset non-kas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, dan pencatatan apabila investasi dalam bentuk aset non-kas dan diakhiri akad akan diterima kembali, maka atas aset non-kas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar tersebut. Pencatatan pengakuan dan keuntungan atau kerugian musyarakah. Di sini apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan dan apabila investasi yang dilakukan rugi. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non-kas dan diakhiri akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non-kas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset non-kas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu, dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aktifat ini didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Berikut pencatatan di akhir akad. Yang pertama, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Di sini ada 2, jika tidak ada kerugian dan jika ada kerugian. Yang kedua, apabila modal investasi berupa aset non-kas dan dikembalikan dalam bentuk aset non-kas yang sama pada akhir akad. Di sini ada 2 pencatatan, yaitu jika tidak ada kerugian dan ada kerugian.
Penyajian dan pengungkapan, yaitu mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha masyarakat dalam laporan keuangan, yaitu ada dua, dan mitra pasif dapat mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi masyarakat tetapi tidak terbatas pada tiga di bawah ini. Berikut teman-teman contoh kasus untuk biaya musyarakah dan contoh kasus untuk penyerahan modal masyarakat.